Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas rahmat inayah dan karunia-Nya sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan hadir di masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku hati pada hari Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian, mari tidak henti-hentinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dasar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia bahagia, insyaallah akhirat bahagia. Pada Jumat kali ini pula lah khatib ingin menyampaikan khutbah Jumat berkenaan dengan perlunya kita memahami suratul Fatihah. Kenapa ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita sholat pasti baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena syarat sah sholat salah satunya adalah membaca suratul Fatihah. Kenapa diperintahkan baca berulang-ulang jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa mesti dibaca kalau sholat? Subuh bapak baca minimal 2 kali, duhur minimal baca 4 kali, asar minimal baca 4 kali, maghrib minimal baca 3 kali, isya minimal baca 4 kali. Tapi pernah ke bapak-bapak renungkan, kenapa saya mesti harus baca? Tahukah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam suratul Fatihah, ketika kita baca suratul Fatihah, yang pertama adalah bukti pengakuan kita kepada Allah bahwa kita ternyata punya Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kehendak dan ketentuan Allah. Tidak satu pun apa yang kita lakukan, semuanya atas izin Allah. Makanya ketika memulai sesuatu, hendaknya mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua terjadi karena pengasih
kasih dan sayangnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah tanpa kehendak dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan membaca basmalah seharusnya menyadarkan kita kalau ternyata kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati ketika baca basmalah. Kemudian yang kedua, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita berarti bersyukur kepada Allah bahwa segala sesuatu itu tidak ada milik kita. Semuanya hanya titipan. Makanya yang pantas dipuji hanya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, bukan milik kita. Kita tidak ada punya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada milik kita. Kenapa kita menjadi orang sombong? Karena kita merasa saya punya. Saya hebat, saya jago. Padahal tidak ada yang kita punya. Punyanya semua Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Itulah yang membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak kufur kepada Allah? Karena kita merasa memiliki. Terkadang kita berkata ini hasil usaha saya, ini karena kehebatan saya, ini karena kejagoan saya. Saya bisa begini karena hasil usaha saya. Tapi ternyata kita dalam sholat membaca setiap saat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin, semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya Allah yang pantas disembah, yang pantas dipuji, yang pantas kita kembalikan segala pujian, karena memang milik Allah. Sadarkan diri kita, tidak ada punya kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat berikutnya sama dengan ayat pertama. Dia Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Inilah yang membatasi kita berbuat dosa. Ayat inilah yang membatasi kita melakukan pelanggaran. Kenapa kita baca terus Maliki Yaumiddin? Malik itu adalah Raja, Yaumi itu hari, Adin itu pembalasan. Akan datang suatu hari di mana Allah berkuasa, semua akan dibalas. Tidak ada yang tidak dibalas. Jangan sampai kita berkata sedikit. Kenapa kita baca setiap salat Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, padahal kita tidak pernah renungkan apa itu Maliki Yaumiddin. Ketika Allah berkuasa, semuanya akan dibalas apa yang kita mau perbuat. Ingat ketika kita berada dalam tanah, semuanya sudah putus. Tidak ada lagi. Kalau amal ibadah kita buruk semua, apa yang kita mau perbuat jamaah? Yang ada adalah penyesalan. Semua minta akan kembali ke atas dunia ini, tapi tidak ada gunanya. Tidak bisa lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena mata sudah terbuka, semuanya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita
kita lakukan mulai dari sejak balik hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputar seluruh video kita akan lihat apa yang kita lakukan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah ketika dibaca seharusnya meneteskan air mata kita. Mau mencuri kita bilang ada Maliki Yaumiddin, ada pembalasan. Mau menipu ada Maliki Yaumiddin, ada pembalasan. Mau tinju orang ada hari pembalasan. Mau adu domba orang ada hari pembalasan. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Sadar kita ketika sholat baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, semuanya akan dibalas. Waspada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun kecil, akan dibalas oleh Allah berupa kebaikan. Masukkan Puan di kota amal walaupun sedikit tapi ikhlas. Saling menghormati tapi ikhlas. Semuanya dibalas oleh Allah. Tapi sadar kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat aniaya walaupun juga kecil, akan dibalas oleh Allah. Karena ada Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Oleh karena itu ketika kita sholat, renungkan baik-baik apa yang kita baca. Kenapa mesti saya ulang setiap sholat Maliki Yaumiddin? Karena ternyata itulah ayat yang membatasi kita untuk melakukan perbuatan pelanggaran di hadapan Allah. Karena Allah Maha melihat, tidak bisa kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lari dari Pak Direktur, tapi tidak bisa dari Allah. Kita bisa sembunyi dari sesama, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha segala-galanya. Maka sadarkan kita. Ingat ketika kita mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, ini nanti dibalas. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mengerikannya ketika nanti kita diaudit oleh Allah. Di hari pengadilan yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di mana hari tidak kita bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Di mana kita berada? Oleh karena itu pada hari Jumat yang berbahagia ini, selaku hati mengajak kepada saudara-saudara saya, mari senantiasa coba renungkan segala apa yang kita perbuat, segala apa yang ingin kita lakukan, segala apa yang kira-kira akan membuat kita masuk dalam surganya Allah, dan apa yang akan menyebabkan kita tergelincir masuk nerakanya Allah. Walaupun kita berkata saya masih lama hidup, ya maunya kita, tapi maunya Allah tidak ada yang tahu. Kita berkata saya masih lama pensiun, ya kalau dipensiunkan Allah. Dan ingat, tidak ada orang jago ketemu dengan malakul maut. Tidak ada orang jago ketemu dengan malakul maut. Sehebat apapun dia, malakul maut tidak bisa disogok. Malakul maut tidak bisa dikatakan, malakul maut jangan dulu ambil nyawa saya, ada uang saya banyak, istri saya masih muda, anak saya masih kecil.
Umur saya masih juga muda. Jangan dulu diambil, tidak ada di kamusnya malakul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Apabila yang namanya ajal telah tiba, tidak seorang pun di antara kita bisa memajukan, apatah lagi memundurkannya. Maka waspadalah, berhati-hatilah. Yang terbaik adalah mari kita saling menasihati menuju kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menasihati tentang kebenaran dan menasihati tentang kesabaran. Mari kita bersatu, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah, dan mari senantiasa ingat bahwa ternyata suatu saat saya tidak bisa selamanya sehat, saya tidak selamanya saya kuat, saya tidak selamanya saya jago, saya tidak selamanya saya kaya, saya tidak selamanya saya bisa berjalan, saya tidak selamanya bisa tidur, tapi ada waktu semua akan dibekukan oleh Allah. Dan kalau hari itu datang, itulah puncak penyesalan yang ada pada diri kita. Ketika nanti ketemu dengan pembalasan, orang yang banyak beramal juga menyesal. Apatah lagi yang tidak beramal, apatah lagi yang sedikit amal. Yang banyak beramal melihat, ya Allah, kalaulah saya tahu pahala sholat duha itu bagaimana, kenapa saya tinggalkan sholat duha setiap hari? Ya Allah, kalau saya tahu pahala sedekah begini besarnya, kenapa mesti saya pelit? Ya Allah, kalau saya tahu silaturahmi itu begini besar pahalanya, kenapa saya tidak mau bersilaturahmi? Itu juga dia menyesal. Apatah lagi kita memang jarang melakukan ibadah kepada Allah. Cuma 5 waktu. Itu pun bolong-bolong. Subuh pagi, duhur jam 2, asar jam 5, maghrib mau jam 8, isya tengah malam. Astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu mulai sekarang, mari kita tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, perbaiki ibadah kita kepada Allah, khususnya dalam membaca suratul Fatihah. Renungkan baik-baik, baca baik-baik apa yang kita baca pada saat kita sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah bi nafsihi wa sanna bi malaikatin musaddid bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa dalam marbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari jamaah kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat, menjadikan kita bersaudara di dunia dan insyaallah bersaudara di akhirat, sehingga kita dimasukkan dalam surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal rahmah, abwabal salamah, abwabal barakah, abwabal quwwati was-sihhati war-rizqi, abwabal ilmi, abwabal jannah. Wabil khusus Jamaah Masjid Al-Ma'ruf Lantas Polda Sulawesi Selatan. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.